Pernah nggak sih kalian melihat kilatan petir yang begitu terang, namun sayangnya tertutup awan sebelum cahayanya menyebar luas? Seorang seniman lapangan hijau dengan kaki-kaki ajaib, dribbling memukau, dan tembakan geledek yang membuat kiper manapun bergidik. Dia punya segalanya, namun ada satu beban yang tak terlihat, sebuah bayangan raksasa yang selalu mengikutinya, membisikkan perbandingan yang tak adil, dan perlahan meredupkan sinarnya. Kalian mungkin mengenalnya, Luis Nani. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, di mana di channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, atau apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Di video kali ini, gua akan bercerita tentang perjalanan karir seorang Luis Nani, sebuah nama yang selalu memicu perdebatan antara kekaguman pada bakatnya yang mentah dan rasa sayang yang begitu mendalam atas potensi yang seolah tak pernah sepenuhnya terwujud. Kita akan menyelami lebih dalam kisah Nani, bukan tentang gol-gol indahnya atau skill individu yang memukau, tapi juga tentang beban tak terlihat yang selalu mengikutinya. Bayang-bayang seorang mega bintang, perbandingan tak adil, dan mengapa ia tak pernah benar-benar bersinar terang seperti yang seharusnya. Ini akan menjadi perjalanan emosional, sebuah refleksi tentang berat, tekanan, dan harga dari ekspektasi. Jadi, siapkan diri kalian, duduk manis, dan mari kita bicara tentang Luis Nani. Portugal, tepatnya di Amadora, salah satu distrik di Lisbon yang cukup padat dan keras. Di sanalah Luis Carlos Almeida da Cunha, Luis Nani, tumbuh besar. Hidup Nani kecil bukanlah dongeng. Ia tumbuh dalam kemiskinan, bahkan kedua orang tuanya meninggalkan dirinya dan saudara-saudaranya di usia yang sangat muda. Ayahnya pergi ke Tanjung Verde, dan ibunya kemudian menyusul ke Belanda. Nani dibesarkan oleh bibinya. Sepak bola bukan hanya hobi baginya, tapi pelarian, sebuah mimpi yang bisa membawanya keluar dari kemiskinan. Di jalanan berdebu, di lapangan-lapangan seadanya, kita bisa membayangkan seorang Nani kecil menendang bola dengan telanjang kaki, mengasah skill dribblenya, belajar bagaimana melewati lawan hanya dengan sentuhan bola dan kelincahan kakinya. Setiap sentuhan bola adalah harapan, setiap gol adalah janji. Bakatnya tak bisa disembunyikan lama. Sporting Lisbon, akademi yang terkenal melahirkan talenta-talenta luar biasa, adalah rumah bagi Nani. Di sana, ia mulai menjelma. Dari seorang anak jalanan, ia bertransformasi menjadi pemain muda penuh potensi. Kalian bisa melihatnya dalam setiap gerakan, kecepatan yang luar biasa, kelincahan yang memusingkan lawan, dan tembakan keras yang seringkali tak terduga. Nani bukan hanya bermain sepak bola, ia seperti menari dengan bola, melakukan freestyle di tengah pertandingan yang kompetitif. Gol-gol indahnya, asis-asis cemerlangnya, bahkan selebrasi salto akrobatiknya yang ikonik. Semua itu mulai menjadi ciri khas. Para penggemar Sporting jatuh hati. Media mulai menyorotinya, dan bisikan-bisikan tentang bintang baru Portugal mulai terdengar nyaring. Ia bukan hanya sekedar pemain sayap, ia adalah penghibur, seorang showman sejati di lapangan hijau. Setiap kali bola ada di kakinya, ada janji akan sesuatu yang spektakuler. Apakah ia akan melewati dua bek sekaligus? Akankah ia melepaskan tembakan roket dari jarak jauh? Atau mungkin sebuah asis yang membelah pertahanan lawan? Ekspektasi mulai tumbuh. Namun saat itu, ekspektasi itu terasa manis, penuh janji, belum menjadi beban. Kemudian, telepon itu berdering. Panggilan dari salah satu klub terbesar di dunia, Manchester United. Di bawah komando Sir Alex Ferguson, sebuah mimpi menjadi kenyataan. Nani melangkah ke panggung yang jauh lebih besar.
Old Trafford, Theatre of Dreams. Yang menarik, saat itu ia datang saat Cristiano Ronaldo masih berada di Manchester United. Ini penting, karena artinya Nani langsung masuk ke dalam tim yang sudah memiliki seorang mega bintang di posisi yang serupa dengannya. Sebuah transfer yang monumental, namun di balik kemegahan itu terselip sebuah beban tak terucapkan yang perlahan mulai membebani pundaknya. Ia datang ke United dan bahkan mewarisi nomor punggung 17 yang sebelumnya pernah dipakai Ronaldo. Harapan yang membumbung tinggi seolah Nani harus menjadi Ronaldo baru di sayap kanan United. Ironisnya, ia harus membuktikan diri di samping bayangan yang ingin ia tiru. Ferguson sendiri melihat potensi yang luar biasa dalam dirinya. Dia memberinya kesempatan, membimbingnya dengan tangan dingin. Nani menunjukkan kilasan kejeniusan. Ada momen-momen brilian, skill individu yang memukau, gol-gol spektakuler yang membuat Old Trafford bergemuruh. Kita ingat tembakan-tembakan kerasnya, kemampuannya untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan, hingga ia bisa melakukan selebrasi saltonya yang memukau. Namun, disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Di tim yang sama, bermain di posisi yang hampir sama, ada bayangan raksasa yang selalu membayanginya. Setiap kali Nani melakukan kesalahan, ia gagal memanfaatkan peluang emas, bisikan-bisikan itu muncul. Baik dari fans, media, bahkan kadang dari komentator. Tidak seperti Ronaldo. Ronaldo pasti akan mencetak gol itu. Dia bukan Ronaldo berikutnya. Bukan hanya perbandingan skill, tapi juga tentang konsistensi, mentalitas, dan aura bintang yang dimiliki Ronaldo. Bayangkan, kalian berada di posisi Nani. Kalian adalah pemain berbakat, bekerja keras, mencetak gol, memberikan assist, tapi setiap langkah, setiap aksi kalian selalu diukur dengan standar seseorang pemain yang mungkin merupakan salah satu yang terhebat sepanjang masa. Tekanan ini sangat besar. Itu bukan lagi menjadi diri sendiri dan menunjukkan yang terbaik, tapi tentang bagaimana mencapai standar yang seolah tak terjangkau. Frustasi di wajah Nani setelah gagal melakukan sesuatu, gestur-gestur kekecewaan, semua itu menjadi bukti nyata betapa beratnya beban ekspektasi itu. Meskipun sering berada di bawah bayangan, mari kita adil. Nani punya momen-momen kejayaannya sendiri. Momen-momen yang sering terlupakan atau tak mendapatkan apresiasi yang layak. Ia bukan hanya sekedar pelengkap. Ia adalah pemain kunci dalam beberapa musim terbaik Manchester United. Dia memenangkan 4 gelar Liga Premier League Inggris, 1 Liga Champions, Piala Liga, dan beberapa Community Shields bersama United. Dia adalah bagian integral dari tim yang begitu dominan di era Ferguson. Ingat musim 2010-2011 saat Nani menjadi salah satu pemain terbaik di Premier League. Dia mencetak 10 gol dan memberikan 14 assist di liga. Angka yang luar biasa untuk seorang winger. Ia dinobatkan sebagai PFA Player of the Year. Sebuah pengakuan dari rekan-rekan sesama profesionalnya. Artinya, sesama pemain pun mengakui betapa hebatnya dia saat itu. Dia mengungguli nama-nama besar lain di liga musim itu. Gol-gol penentunya seperti tendangan jarak jauhnya yang fantastis, umpan-umpan silang akuratnya yang membelah pertahanan lawan, kemampuannya untuk melewati lawan 1 lawan 1 dengan kecepatan di triknya. Semua itu menunjukkan betapa istimewanya dia. Nani punya kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan, untuk menciptakan keajaiban dari ketiadaan. Namun, mengapa kita jarang mengingatnya sebagai salah satu pilar utama seperti kita mengingat Wayne Rooney, Ryan Giggs, atau bahkan
Paul Scholes? Jawabannya kembali ke perbandingan itu. Ketika Ronaldo mencetak gol, itu adalah berita utama. Ketika Nani mencetak gol, itu adalah gol Nani. Ada perbedaan dalam narasi dalam sorotan. Media dan fans cenderung fokus pada apa yang Nani kurang dibandingkan Ronaldo, bukan pada apa yang Nani miliki sebagai seorang individu yang luar biasa. Ini adalah sebuah ironi tragis, di mana bakat besar seringkali tak bisa bersinar penuh karena standar yang terlalu tinggi dan tak realistis yang diletakkan padanya oleh publik. Setelah Manchester United, perjalanannya berlanjut. Ia kembali ke Sporting Lisbon sebagai pahlawan, lalu mencoba peruntungan di berbagai liga. Kita melihatnya di Fenerbahce, Valencia, Lazio, bahkan merantau ke Amerika Serikat bersama Orlando City. Di setiap klub, ia masih menunjukkan kilasan-kilasan kejeniusannya, masih mampu memberikan kontribusi, mencetak gol indah, dan menjadi kapten. Ini menunjukkan bahwa kualitasnya tidak pernah hilang, hanya mungkin panggungnya yang tak lagi sebesar dulu. Di panggung internasional, ia juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk timnas Portugal. Puncaknya tentu saja saat ia menjadi bagian penting dari skuad yang menjuarai Euro 2016. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi negaranya. Ia mencetak gol krusial, menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Namun, lagi-lagi sorotan utama setelah turnamen itu, meskipun ia adalah starter reguler, seringkali tertuju pada kapten mereka, pada Ronaldo, yang cedera di final, tetapi menjadi ikon kemenangan. Bagaimana dengan Nani sekarang? Setelah pertualangan di berbagai liga, pada Desember 2024, Luis Nani telah memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional. Sebuah tirai telah menutup karir yang panjang, penuh gejolak, dan tentu saja penuh bakat. Statistik Luis Nani bukan kaleng-kaleng. Di Manchester United, Nani berhasil menyumbang 41 gol dan 65 assist dari 230 pertandingan. Sedangkan untuk total goal contribution di semua klub yang pernah ia bela, dirinya berhasil mencatatkan 129 gol dan 140 assist dari 617 pertandingan yang ia jalani di level klub. Lalu, untuk timnas Portugal, Nani berhasil menyumbangkan 23 gol dan 24 assist dari 112 pertandingan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Nani adalah pemain dengan produktivitas tinggi. Dia konsisten dalam mencetak gol dan membuat assist di berbagai liga dan klub. Statistiknya ini adalah bukti nyata dari bakat dan efektivitasnya di lapangan. Nani adalah contoh klasik dari bagaimana ekspektasi publik dan perbandingan yang konstan bisa menjadi beban yang berat. Bahkan bagi talenta paling brilian sekalipun, ia adalah korban dari perbandingan Cristiano Ronaldo, sebuah bayangan yang terlalu besar untuk dihindari. Dia gagal bersinar ke level superstar global, bukan karena dia kurang hebat, tapi karena standar yang ditetapkan padanya terlalu jauh melampaui batas wajar manusia. Jadi, itulah kisah Luis Nani, seorang pemain sepak bola hebat yang mungkin tidak pernah mendapatkan pengakuan penuh atas talentanya. Bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena ia lahir di era yang sama dengan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Seorang pemain yang mungkin tidak pernah sepenuhnya bersinar terang karena
terhalang oleh ekspektasi dan perbandingan yang tak adil. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nani? Mungkin tentang bagaimana ekspektasi yang berlebihan bisa menjadi beban yang menghancurkan. Atau mungkin tentang bagaimana kita sebagai penggemar seharusnya belajar untuk menghargai setiap pemain atas kontribusi unik yang mereka berikan, tanpa selalu membandingkannya dengan orang lain. Setiap individu punya jalan dan takdirnya sendiri. Luis Nani mungkin tidak pernah menjadi Cristiano Ronaldo berikutnya, tapi dia adalah Luis Nani, seorang pemain dengan skill memukau, gol-gol indah, dan momen-momen yang tak terlupakan. Dan bagi banyak dari kita yang mengikuti perjalanannya, itu sudah lebih dari cukup. Dia adalah sebuah pengingat bahwa kehebatan tidak selalu diukur dari berapa banyak kita dibandingkan dengan orang lain, tapi dari seberapa banyak kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Nani? Apakah kalian setuju dengan narasi ini? Atau ada perspektif lain yang ingin kalian bagikan? Tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar gua lebih semangat lagi untuk mengulik kisah-kisah menarik di sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.